dalam pemberian pupuk harus konsisten ya teman-teman. Untuk hasil yang maksimal, kita bisa memberikan pupuk 2 kali dalam seminggu, sesuaikan dengan kondisi tanaman. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggi. Terima kasih udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Di video kali ini aku mau kasih beberapa tips pemupukan untuk anggrek. Simak videoku sampai selesai ya. Tips pertama dalam pemupukan, kita perlu mengetahui kondisi anggreknya terlebih dahulu. Seperti ini misalnya, anggrek yang masih dalam perawatan, ini adalah awalnya anggrek sakit ya teman-teman. Nah, karena dia nih kondisinya seperti ini pun akarnya baru mulai tumbuh. Ini lebih baik menggunakan pupuk pertumbuhan walaupun usianya sudah dewasa. Lalu anggrek usia pradewasa pasti menggunakan pupuk pertumbuhan ya teman-teman. Berbeda dengan anggrek yang sudah sehat, sudah dewasa dan sehat, kita bisa lakukan atau kita kasih pupuk pembungaan seperti ini misalnya. Ini juga sudah dewasa, nih, dan dia sudah ini ya, walaupun ini baru mengeluarkan tunas. Dan dia selalu, jadi ini gede keluarin tunas lagi, tapi dia belum berbunga. Nah ini perlu kita kasih pupuk pembungaan. Begitu juga dengan yang ini walaupun batang yang ini belum dewasa, ini sudah bisa kita kasih pupuk pembungaan. Ini pun sama. Lalu anggrek-anggrek pradewasa seperti anggrek-anggrek ini pastinya juga masih memerlukan pupuk pertumbuhan. Ini masih perlu pupuk pertumbuhan karena di sini pun usianya masih remaja, dan ini yang seedling pun sama. Apabila teman-teman yang sering membeli anggrek cabutan kayak aku pun lebih suka membeli anggrek cabutan karena harganya lebih murah dan dirawat sendiri. Ini seperti di sini, mereka tetap aku kasih pupuk ya. Sebenarnya mereka hidup liar di hutan, dan kalau di logika nggak ada yang kasih pupuk, tapi sebenarnya hutan pun menyediakan banyak pupuk dan juga nutrisi. Jadi walaupun kita rawat di rumah kita, tetap kita kasih pupuk. Kalau cabutan seperti ini yang baru tanam dan mereka masih adaptasi, kita kasih pupuk pertumbuhan. Nanti kalau sudah sehat, akarnya sudah jalan, baru kita fokus ke pembungaan. Aku ada beberapa contoh anggrek cabutan. Contohnya ini adalah anggrek vanda yang waktu itu aku beli. Ini masih aku kasih pupuk pertumbuhan karena aku belum lihat ada akar muncul, tapi dia mengeluarkan anakan. Kalau ini memang sudah bawaan ya teman-teman. Ini ada 1, 2, jadi dia lebih mau mengeluarkan anakan. Dan di waktu yang sama pula, ini aku nanamnya barengan. Dia lebih fokus ke mengeluarkan akar. Jadi kondisi tanaman beda-beda ya teman-teman, walaupun perlakuannya sama. Yang ini pun aku masih fokus ke pupuk pertumbuhan. Karena pada dasarnya aku lebih pengen tanaman-tanamanku sehat dan subur, baru aku fokus ke pembungaan. Lalu tips yang kedua yaitu memilih jenis pupuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, di pasaran ini ada banyak sekali merek pupuk dan jenisnya. Ada yang organik dan anorganik ya teman-teman, tergantung teman-teman pengennya yang apa. Dan untuk pupuk organik pun bisa kita membuatnya sendiri. Bisa menggunakan ekoenzim ataupun bisa dengan cara lain yang berisi bawang merah, bawang putih, dan juga toge. Ada kan teman-teman yang biasa menggunakan pupuk tersebut. Nah, ini aku juga punya beberapa pupuk organik dan anorganik atau pupuk kimia.
Di antaranya adalah ini ada NPK, yang ini kadarnya seimbang. Ini bisa juga digunakan untuk pertumbuhan. Yang ini untuk pembungaan. Pembungaan, dan yang ini pertumbuhan. Bedanya pembungaan dan pertumbuhan adalah kadar kandungan yang ada di dalamnya. Nih, pembungaan adalah yang memiliki kandungan kalium tertinggi 15, 9, dan 20. Lalu untuk pertumbuhan, kadar nitrogennya yang paling tinggi. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko-toko pertanian. Tapi biasanya kalau teman-teman nyari pupuk pertumbuhan biasanya dikasih yang seimbang. Tapi kalau aku lebih suka yang sesuai dengan ini ya, kadar nitrogennya yang lebih tinggi untuk pertumbuhan dan kalium yang tinggi untuk pembungaan. Lalu selain pupuk kimia, aku juga ada ini POC, pupuk organik cair, tapi mereknya udah hilang ya teman-teman. Lalu ada ini juga pupuk anggrek organik untuk pertumbuhan dan pembungaan. Nah, jadi semua jenis anggrek dari yang seedling sampai dewasa bisa menggunakan pupuk ini. Untuk pupuk yang ini sudah ada kandungan insektisida di dalamnya. Jadi teman-teman kalau pakai pupuk ini tidak usah repot-repot menggunakan insektisida. Lalu selanjutnya ada ini Titiflow, ini adalah pupuk pembungaan. Ini juga ada pupuk pertumbuhannya. Jadi terpisah ya teman-teman, kalau yang tadi sama, kalau ini terpisah, ada pembungaan dan juga ada pertumbuhan. Dan ini juga ada pupuk dari NASA. Ini bisa digunakan ke semua tanaman, termasuk juga anggrek. Ini juga ramah lingkungan ya teman-teman, karena ini sama juga pupuk organik cair. Dan yang tidak kalah penting adalah ini vitamin B1 yang wajib banget kita gunakan dalam pemupukan. Untuk pupuk organik cair biasanya setiap nursery membuatnya sendiri ya teman-teman. Dan untuk pupuk ini, pupuk anggrek organik ini aku dapatkan dari Henny Anggrek. Dan yang ini di Titi Orchids, Titiflow dan Titi Grow kalau nggak salah. Ini dari Titi Orchids. Jadi biasanya setiap nursery membuat pupuk organiknya masing-masing. Teman-teman yang pengen mendapatkan pupuk organik cair bisa datang langsung ke nursery-nya atau bisa mencari di online shop. Pupuk organik cair bisa teman-teman membuatnya sendiri di rumah dari limbah dapur seperti kulit buah ataupun kulit bawang yang biasa terbuang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Sebagai pengganti B1, vitamin B1, teman-teman bisa memanfaatkan sisa air cucian beras. Sebelum aku lanjut, teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Lalu tips yang ketiga adalah jadwal pemberian pupuk. Dalam pemberian pupuk harus konsisten ya teman-teman. Untuk hasil yang maksimal, kita bisa memberikan pupuk 2 kali dalam seminggu, sesuaikan dengan kondisi tanaman. Dan untuk pemberian pupuk pun harus sesuai dengan takaran, jadi jangan berlebih dan juga jangan kurang. Tetapi daripada kelebihan, lebih baik kurang ya teman-teman, karena kelebihan pupuk bisa mengakibatkan daun menguning. Seperti tempatku ini aku kasih rutin pemberian pupuk 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan juga hari Sabtu. Ini pun yang belum lama aku tanam sudah mengeluarkan akar baru. Yang ini 1 bulan yang lalu sudah mengeluarkan akar-akar baru. Ini pun sama. Dan ini Vanda yang waktu itu sempat kering sudah mengeluarkan akar baru, akar yang sehat. Untuk pemberian pupuk bisa dilakukan pagi ataupun sore hari, jadi tergantung waktu teman-teman ya. Kalau aku
lebih suka memberikan pupuk di waktu pagi hari sebelum jam 7 pagi. Lalu tips yang keempat adalah pengaplikasian yang tepat. Apabila teman-teman menggunakan pupuk pertumbuhan, fokuskan penyemprotan ke bagian perakaran atau ke bagian medianya, ini bagian sini. Tetapi kalau teman-teman menggunakan pupuk pembungaan, lebih fokuskan penyemprotan ke bagian daun. Untuk anggrek yang sedang berbunga, tetap kita kasih pupuk ya teman-teman, tetapi jangan mengenai bunganya. Nah biasanya kalau aku sih untuk anggrek yang berbunga seperti ini, aku kasih pembungaan. Dalam pemberian pupuk, yang penting bunga jangan terkena pupuk ya teman-teman, karena akan mengurangi tingkat keawetan bunga. Jadi siram ke bagian yang lain, ke bagian daun dan juga perakaran. Demikian tadi beberapa tips dalam pemupukan anggrek ya teman-teman. Jadi dalam pemupukan kita harus fokuskan terlebih dahulu untuk pertumbuhan agar tanamannya sehat dan subur. Setelah itu baru kita fokuskan untuk pembungaan. Intinya adalah kita harus merawat anggrek-anggrek kita dengan sepenuh hati. Dan untuk bonusnya nanti adalah berbunga. Dan teman-teman pun jangan lupa dalam pemberian pupuk harus konsisten ya teman-teman. Jangan misalkan minggu ini kasih pupuk lalu males dan berhenti kasih pupuk lagi, enggak lagi, begitu seterusnya. Dan kasih mereka pupuk 2 kali dalam seminggu atau 1 minggu sekali, tapi untuk hasil maksimalnya 2 kali dalam seminggu. Sekian dulu videoku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share videoku ini agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.